Tiba-tiba terdengar suara ketokan pintu. Aku melangkah dengan perlahan ke arah pintu itu. Safira membuntutiku dari belakang. Secara perlahan suara itu menghilang. Ku beranikan diri untuk membuka pintu itu. Namun harapan yang kudambakan tidak sesuai dengan apa yang kupikirkan. Kok lama banget bukanya? Ayo keluar, kita makan dulu. Kakek udah siapin makanan untuk kita. Habis itu sholat maghrib, ucap ibu. Ibu ngagetin aja, aku kira siapa, jawabku. Safira langsung menuju ke arah ibu dan memeluknya. Kamu kenapa sayang? Tanya ibu. Bu, Gendis boleh ikut makan gak? Tanya Safira. Gendis itu siapa? Tanya ibu. Nama boneka Safira namanya Gendis, Bu, jawabku. Ibu menundukkan badannya sebagai tanda menghormati Safira kecil, sambil membereskan baju Safira yang lusuh. Boleh dong, asalkan Safira ikut makan. Senyum ibu sambil mencubit pipi Safira. Safira kegirangan dengan hal-hal kecil yang diberikan ibu kepadanya. Ya udah yuk, kasihan kakek udah nungguin, ucap ibu. Iya bu, bentar, aku ganti baju dulu. Aku kembali masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Sedangkan ibu dan Safira, mereka berdua terlebih dahulu menuju ke ruang makan. Aku lupa nutup pintu, ucapku ketika mengetahui pintu kamar masih terbuka lebar. Rasanya tidak etis untuk mengganti pakaian, namun keadaan pintu kamar masih terbuka dengan lebar. Di saat aku ingin menutup pintu, aku mendengar suara orang tertawa lirih dari arah kamar mandi. Aku kira itu adalah burung milik kakek. Memang kakek juga memelihara burung dan menaruhnya di belakang rumah. Namun tak mengapa suara itu tidak menunjukkan kepada suara burung yang dimaksud. Suara apa itu? Tanyaku sambil mencari arah suara. Semakin aku mendekat, suara itu semakin lirih. Semakin aku menuju ke arah suara itu, badanku gemetaran dan keringatku bercucuran. Namun perasaan ini bisa-bisanya mengalahkan rasa takutku. Halo? Siapa di sana? Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Aku terkejut melihat pintu yang sudah kututup rapat terbuka dengan sendirinya. Siapa di sana? Secara spontan, sosok kuntilanak menengok perlahan. Tangannya perlahan keluar secara lambat, sambil menunjukkan kukunya yang tajam. Kuntilanak itu tersenyum ke arahku sambil mengarahkan wajahnya yang berbentuk menyeramkan dan penuh akan luka bakar. Aku perlahan mundur, namun kakiku sangat berat. Entah kenapa mulutku seperti terkunci. Sosok itu mendekatiku secara perlahan. Tubuhnya bergerak-gerak seperti tidak mampu menyeimbangkan. Kedua tangannya mengarahkan secara lurus ke arahku, seperti hendak mencekik pangkal leherku yang sedikit panjang ini. Aku tak bisa bergerak sama sekali, seperti ada energi yang menahanku seketika. Jantungku berdegup kencang. Bahkan nafasku juga tidak normal. Sedikit kacau karena melihat sosok itu mendekatiku dengan wajah yang mengerikan. Kek! Ucapku memanggil nama kakek yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Aku sangat takut kala itu. Rasa takutku mengalahkan segalanya, menimbulkan ketidaksinkronan seluruh anggota tubuh hingga bertekuk lutut kepada ketidakyakinan. Karena aku tak mampu menahan rasa takutku, aku pun sedikit melemas dan tak sadarkan diri. Aku memiliki sebuah kebiasaan buruk. Jika berada di dalam tekanan, tubuhku akan merespon dan bekerja menjadi tidak karuan. Dari hidungku keluar darah, aku mimisan. Aku memperhatikan sosok itu yang masih terus menuju ke arahku secara abstrak, tidak jelas dan terlihat absurd. Namun, di saat aku ingin terjatuh, seseorang menahanku dan menutup mataku dengan kedua tangannya
yang sudah keriput. Sangat familiar bau tangan dan bentuknya yang tidak sama dari kebanyakan orang. "Roni, tidur." Kedua tangannya mengusap mataku sambil membacakan sesuatu yang kusebut sebagai mantra. Setelah itu aku tidak ingat lagi apa yang sedang aku lakukan. Aku hanya ingat ketika seluruh keluargaku dan kakek sudah berada di dalam kamar dan menahanku untuk tidak terbangun dulu. "Bu, aku kok ada di kamar? Tadi kan aku ada di belakang," tanyaku. "Kamu barusan pingsan. Kakek nemuin kamu sudah tergeletak. Katanya kamu mimisan." "Beneran?" tanya ibu. Aku menatap wajah ibu yang panik. Safira dan bapak memandangku dengan pandangan yang tidak biasa. "Kamu lihat apa, Ron?" tanya bapak. "Pak, Roni mau pulang," tangisku. Bapak mencoba memejatiku, sedangkan ibu, ia pergi keluar kamar hendak mengambil sesuatu. Kini Safira berada di sisiku. "Kita nggak mungkin pulang sekarang, mungkin esok hari. Itu juga jika kondisi memungkinkan. Sekarang kamu istirahat, tenangkan pikiranmu sejenak," ucap bapak. Ibu menawarkan air hangat dan kain. Tubuhku tiba-tiba demam tinggi. Apa mungkin karena efek kaget melihat sosok itu? "Seharusnya kamu nurut sama ibu. Coba kalau kamu langsung ke ruang makan dan makan bersama kami. Tidak mungkin kamu akan kayak gini. Kita ini pendatang, harus hormati tuan rumah," ucap ibu sambil mengarahkan kompresan ke dahiku yang suhu tubuhnya tiba-tiba naik. "Kak, kakak nggak apa-apa kan?" tanya Safira. Aku tersenyum mendengar suara lembut adikku yang peduli dengan keadaanku sekarang. "Kakak nggak apa-apa Safira, nanti juga sembuh," jawabku. Setelah mengompres dahiku, ibu kemudian keluar kembali bersama bapak. Safira memandangi ibu dan bapak yang sudah keluar kamar. "Ada apa Safira?" tanyaku. "Kakak betah nggak di rumah ini?" tanya Safira. Aku terdiam, ingin rasanya menjawab tidak betah. Namun apa daya, tekanan yang aku peroleh tidak sebanding mental yang aku punya. "Sebenarnya kakak," ucapku. "Kakak nggak betah kan?" sambung Safira. "Kakak betah kok, cuman tadi ada beberapa gangguan yang buat kakak takut aja," jelasku. Safira mengambil boneka gendis yang berada di dekatnya. "Gendis bilang rumah ini penuh setan," ucap Safira. "Gendis bilang gitu?" tanyaku. "Iya kak, katanya setannya jahat semua, gangguin orang-orang yang datang ke sini," jelas Safira. "Emang nggak bisa dihilangin setannya?" tanyaku. "Bisa kak," jawab Safira. Aku merasa nada Safira berubah seketika, seperti ada yang ingin berkomunikasi denganku lewat tubuh Safira. "Jika tuan peliharaan atau kakek belum meninggal, kalian semua tidak akan keluar dari sini." Suaranya berubah menjadi suara wanita berusia 70 tahunan. Rasanya suara itu sangat familiar di telingaku. "Nenek?" tanyaku. Nenek merasuki tubuh Safira lewat boneka gendis yang berada di dekatnya. "Peliharaan kakekmu itu sudah membunuhku," jelas nenek. Safira kemudian tersadar. "Kak, tadi itu apa?" tanyanya. Aku berusaha untuk bangkit, namun tubuhku belum mampu untuk memberitahu sesuatu kepada Safira mengenai kebenaran yang terjadi. "Kamu tahu dek, boneka gendis adalah petunjuk dari rumah ini," ucapku. "Boneka gendis?" tanya Safira sambil memegang boneka gendis. Hatiku bimbang, ingin rasanya memberitahu kepada Safira. Namun apa dia mengerti jalan pikirku mengenai kakek? "Safira, kakak mau bisikin sesuatu," ucapku. Safira mendekati telinganya ke arahku. Aku pun memberitahu kepada Safira mengenai boneka gendis.
Nenek masih ada. Dia berada di boneka gendis, ucapku. Safira terkejut mendengar ucapanku. Ia pun memandangi boneka gendis. Kak, jadi yang merasuki Safira? Potong Safira. Itu nenek, jawabku. Baru saja kami membahas mengenai nenek. Sekelebat bayangan putih melewati kamar. Apa itu, Kak? Tanya Safira. Tiba-tiba saja Safira menjadi orang yang penakut. Safira takut, ucapnya. Sebuah tangan seperti sama yang dilihat oleh Roni di kamar mandi kembali muncul. Jari jemarinya yang panjang dan kuku-kukunya yang sangat tajam menyentuh daun pintu kamar. Aku langsung terduduk. Entah dari mana tenaga yang aku dapatkan. Yang pasti, tubuhku merespon dengan cepat. Safira langsung memelukku begitu tangan itu memperlihatkan kepada kami dengan jelas. Secara perlahan, wajah sosok itu diperlihatkan. Ah! Safira berteriak dengan kencang. Aku kembali mimisan dan langsung tak sadarkan diri. Teriakan Safira pun membuat ibu dan bapak berlari ke arah kamar. Roni! Teriak ibu yang melihat kondisiku kembali drop, seperti awal mula. Bu, kita harus keluar dari sini, jelas bapak. Tapi ini sudah malam, Pak. Safira menangis kencang. Sayang, kamu lihat apa? Tanya ibu kepada Safira. Setan, jawab Safira. Suara langkah kaki menggunakan sandal terdengar dari kejauhan. Suasana menjadi sangat horor ketika kakek muncul dengan menggunakan baju Jawi jangkep. Mereka terbangun, ucap kakek dari daun pintu. Mereka siapa, Kek? Tanya ibu. Mereka yang disebut dengan penunggu lama dari tempat ini. Aku telah lama mengurungnya. Namun anakmu, Safira, dia membukanya kembali. Jelas kakek. Bapak mendekati kakek. Mereka berdua cekcok dan saling berdebat terhadap awal mula masalah ini muncul. Kenapa kakek tak bilang dari tadi jika tempat ini sangat angker? Roni dan Safira itu perasa. Mereka berdua bisa merasakan hal itu, jelas bapak. Sudah aku bilang kan, kalian seharusnya tidak menginap di rumah ini. Resikonya harus kalian tanggung sendiri, jelas kakek. Roni, bangun nak. Suara ibu terus memenuhi kepalaku. Aku terbangun tepat di saat darah mimisan itu terhenti. Kakak, ucap Safira. Alhamdulillah, Roni sudah baikan, jelas ibu. Bapak menengok ke belakang dan kembali menatap wajah kakek dengan tatapan marah. Kami akan pergi dari tempat ini, jelas bapak. Tidak akan bisa. Mereka sudah mengelilingi rumah ini sejak tadi, jelas kakek. Sialan, teriak bapak. Kakek mendekatiku secara perlahan. Sepertinya kakek mengetahui solusi yang harus ia lakukan. Hanya ada satu solusi. Tepat di Selasa Kliwon ini, aku biasa melakukan ritual. Namun, untuk melakukan ritual itu, ada bayaran yang harus kita tanggung, ucap kakek. Kakek mengelus-elus pipiku secara perlahan. Kamu tahu kan, mengapa aku melarangmu untuk menuju ke kamar itu? Apa kamu tidak sadar? Semenjak kamu mandi tadi, adikmu ini telah berkunjung ke sana terlebih dahulu, ucap kakek. Aku menatap Safira dengan penuh pertanyaan. Maafin Safira, Kak, ucap Safira sambil menangis. Adikmu memasuki ruangan itu tepat di saat aku lupa menaruh kuncinya ke tempat semula. Kunci itu masih menempel di pintu. Ia membuka ruangan itu, ucapnya sambil menatap Safira. Benar kan, Cahayu? Senyum kakek. Safira ketakutan. Ia langsung memelukku. Namun aku sendiri merasakan tidak sudi mendapatkan pelukan dari Safira. Ada rasa kecewa yang aku temukan
dalam dirinya, hingga masalah ini menyulut menjadi api masalah yang sangat besar. Malam ini akan ku coba untuk menutupnya. Bila gagal, tinggalkanlah aku sendiri, karena ini adalah peliharaanku, ucap kakek. Ia berjalan ke arah ruangan yang dimaksud. Bapak langsung menyuruh ibuku untuk membereskan semua barang-barang. Kita harus pergi cepat dari tempat ini, jelas bapak. Pak, apa nenek meninggal karena kakek? Tanyaku. Apa maksud kamu? Tanya bapak. Boneka gendis yang beritahu itu, ia merasuki Safira dan mengatakan hal itu kepadaku, jelasku. Bapak pun menatap boneka gendis. Nenek meninggal karena perbuatannya sendiri. Kakek menanggung beban yang ia terima karena yang memelihara kuntilanak-kuntilanak itu ialah nenek sendiri. Dan ruangan itu adalah tempat ritual nenek, jelas bapak. Kenapa bapak gak bilang dari tadi? Kesalku. Bapak mendekatiku. Ia mencium keningku dan mengatakan, Roni, bapak gak mau liburan kita kacau gara-gara kalian berdua takut. Maafkan bapak ya, bapak salah. Bapak yang telah membuat kesalahan karena memaksa kalian untuk menginap di rumah ini, jelas bapak. Bapak kemudian melanjutkan memasukkan seluruh barang-barangnya. Kita harus segera pergi dari tempat ini, jelas bapak. Tapi kakek, tanyaku. Kakek akan baik-baik saja, jelas bapak. Baru sesaat kami berbicara sebentar, Safira berjalan terlebih dahulu. Sayang, kamu mau kemana? Tanya ibu. Aku dan bapak merasakan perbedaan jalan yang Safira lakukan. Sepertinya ada sosok yang merasuki Safira. Suara ringikan tawa memenuhi ruangan. Pak, itu bukan Safira, jelasku. Ibu berlari ke arah Safira dengan tujuan menggapainya terlebih dahulu. Kini mereka berdua sudah berada di luar kamar. Bu, itu bukan Safira, teriakku. Bapak hendak menggapai ibu, namun pintu kamar dengan seketika tertutup dengan rapat. Secara bersamaan, tawaan itu melengking dan memenuhi telingaku. Pak, telinga Roni sakit, teriakku. Bapak langsung mengarahkan tangannya ke telinga Roni. Suara tawa itu bisa saja membuatku mimisan lagi. Entah bagaimana keadaan Safira dan ibu yang berada di luaran. Namun aku melihat betapa kuatnya bapakku menahan beban seberat ini. Tanganku memegangi kedua tangan bapak. Tahan Roni, suaranya masih ada, ucapnya. Di luar sana, orang berpikiran bahwa liburan di tempat kakek adalah pilihan yang tepat. Namun bagaimana rasanya jika tempat ini menjadi sebuah mimpi buruk bagi kita semua? Bila tawaan itu hilang, tubuhku bisa merespon dengan baik. Artinya, kepalaku tidak lagi berat. Alhamdulillah, suaranya hilang, ucap bapak. Pak, Safira sama ibu di mana? Tanyaku. Bapak kemudian mencoba untuk merangkulku agar bisa berjalan. Kamu bisa jalan? Tanya bapak. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Sesaat setelah bapak membangkitkanku, pintu terbuka dengan sendirinya dan hanya meninggalkan boneka gendis di luaran. Pak, ucapku. Bapak merangkul dan memaksaku berjalan, walau terasa sakit. Kami mengambil boneka itu dan menengok kanan kiri. Aku melihat 3 atau 4 bayangan berdiri tegap di luaran. Pak, itu apa? Tanyaku sambil menunjukkan ke arah bayangan yang terhalang jendela dan gorden rumah. Bapak mengarahkan tangannya ke arahku. Ayo, cari ibu dan Safira. Bapak dan aku menuju ke ruangan yang dipercaya sebagai ruangan pantangan itu. Namun aku melihat ibu dan Safira sedang terduduk di ruang tamu. Ibu, Safira? Tanyaku. Mereka bukan ibu dan Safira, jawab bapak. Aku menatap bapak. Bapak menggeleng-geleng kepala dan berkata, mereka hebat memanipulasi mata manusia. Mereka membuat keraguan dan keresahan. Ibu dan Safira bersama kakek, jawab bapak.
Dan benar saja, ketika aku menengok kembali ke arah ruang tamu, mereka berdua sudah menghilang. Kami memasuki ruangan itu yang sudah tidak terkunci. Sesaat aku melihat 3 orang sedang terduduk. Mereka adalah kakek, ibu, dan Safira. "Duduklah, mereka sengaja memisahkan kita semua. Pejamkan mata kalian," ucap kakek. Aku menutup mataku. Kakek mulai ritual itu. Ia pun kemudian menujuku dan berkata, "Boneka ini adalah penyebab mereka semua kembali datang. Nenek tidak mau kita semua selamat," ucapnya. Kakek menusuk-nusuk boneka itu. Kami seperti berada di sebuah tempat yang tak berpenghuni. Rasanya sangat tentram, namun aku juga diperlihatkan sebuah perjalanan nenek ketika awal mula melakukan ritual itu. Nenek masih mempercayai kekuatan roh jahat sebagai pelindung rumahnya. Ia menaruh banyak sekali simpanan di setiap sudut rumah, dan itu tak bisa diambil kembali. Selanjutnya, nenek melakukan hal itu demi kepentingannya. Suatu hari, ketika roh jahat yang menjaga rumah nenek memberontak, mereka semua menyerang tuannya. Hingga akhirnya, nenek masih tergantung dalam sesuatu yang bisa dibilang sebagai karma. Dan kuntilanak-kuntilanak yang mendiami rumah nenek merupakan peliharaannya. Akhirnya, hingga kakek yang menutup mereka. Itulah alasan kakek tidak ingin bapak menginap di rumah, karena mereka akan lebih senang dengan orang-orang yang bisa merasakan keberadaannya. "Buka mata kalian semua," ucap kakek. Kami pun membuka mata secara bersamaan. "Kakak," ucap Safira. Aku tersenyum. Mereka telah hilang, tapi mereka masih berada di sekitaran sini. Aku sarankan kalian segera pergi, ucap kakek. "Kita akan pergi, asalkan kakek juga pergi," jelas bapak. "Aku tidak akan pergi kemana-mana. Mereka adalah peliharaanku. Jika aku ikut, mereka juga akan ikut. Akan lebih baik jika aku berada di sini bersama dengan mereka," jelas kakek. Kakek pun menatap ke arahku dan berkata, "Sosok yang kau temui di kamar mandi adalah bentuk dari roh jahat yang menyelimuti nenekmu," ucap kakek. Safira pun melihat boneka gendis telah ditusuk banyak jarum. "Gendisnya," ucap Safira. "Boneka gendis adalah perantara sosok itu. Aku telah menguncinya. Kelak jika boneka ini ditemukan kembali, berarti mereka keluar lagi," jelas kakek. Kakek mengambil boneka itu. "Untuk sementara, boneka ini akan disimpan di tempat yang aman," senyum kakek. Baru kali ini aku melihat senyum kakek yang sangat manis. "Kalian harus segera pulang," ucap kakek. Kami pun langsung membawakan barang-barang kami dan bersiap diri untuk meninggalkan kakek. Bapak langsung memanaskan mesin mobil. Aku menjaga Safira. Ibu memasukkan semua barang-barang ke dalam mobil. Kakek mendekatiku dan Safira. "Rumah ini disebut dengan rumah kuntilanak, karena hampir yang menempati rumah ini adalah kuntilanak," senyum kakek. "Mobil sudah siap," teriak bapak. Kami pun pamit terhadap kakek. Kakek melambaikan kedua tangannya ke arah kami. Setelah kami telah masuk ke dalam mobil, Safira menutup matanya dan meringis ketakutan. "Kamu kenapa, Dek?" tanyaku. Bapak dan ibu pun menengok ke arah Safira. "Ada apa, Safira?" "Pak, di sebelah kakek banyak kuntilanaknya," jelas Safira. Bapak dan ibu saling menatap. Kami pun segera meninggalkan tempat itu. Selama 15 tahun kami tidak berkunjung ke tempat itu, dan kakek telah meninggal dunia. Kejadian yang mengerikan kembali terulang. Cerita ini berlanjut manakala kakek dikabarkan meninggal dunia. Entah apa sebabnya, namun yang lebih tertuju pada saat itu adalah kakek mengalami depresi berat hingga merujuk kepada kematian.
Akhirnya kami satu keluarga kembali ke rumah kakek yang berada di sebuah desa non jauh dari tempat kami. Di sana, para warga telah berkumpul. Mereka sepertinya telah menunggu kedatangan kami. Tapi ada satu hal yang tidak aku sukai selama berada di rumah kakek. Para warga memandangku dengan pandangan yang aneh. Bisik-bisiknya aku dengar dari mulut mereka. Anak itu yang bikin perkara. Kakek meninggal karena ulahmu yang membuat bencana. Aku dengar semua kata-kata jahat itu. Semua terekam dalam otakku. Aku mendekati jasad kakek yang sudah terbujur kaku. Rasanya aku tak bisa melupakan sosok kakek yang pernah memberikan pelindungan kepada kami. Safira memegangi tanganku dan berkata, "Mas ngerasa sesuatu nggak?" Tanya Safira sambil menatapku dengan tatapan yang cemas. Aku mengangguk paham. Safira dan aku sama-sama merasakan hal aneh yang ada di dalam tubuh kakek. Bapak dan ibu masih menyalami para tamu kakek yang terus berdatangan. Berlanjut dengan itu, mereka berdua bertemu dengan orang penting di desa itu. Namanya adalah Pak Sanjaya. Beliau adalah kepala desa di tempat itu. Mbah telah lama menetap sendiri di rumah ini. Tapi ada sesuatu hal yang belum saya pastikan tentang rumah ini, ucap Pak Sanjaya. Ibu dan bapak saling menatap. Maksudnya apa ya, Pak? Beberapa tahun terakhir kami berkunjung ke rumah ini. Namun, tangan ibu dipegang erat oleh bapak sebagai pertanda untuk dihentikannya percakapan itu. Pak Sanjaya melihat tanda dari keduanya sebagai kode agar tidak melanjutkan obrolan itu. Pak Sanjaya, kami bersama anak-anak mengucapkan terima kasih karena Bapak telah memantau Mbah. Pak Sanjaya tersenyum. Namun Pak, teruntuk masalah pribadi Mbah, saya kira ini tidak ada kaitannya dengan warga desa. Bahkan Mbah sendiri bilang, ini adalah privasi yang tidak seharusnya diketahui banyak orang. Aku menguping percakapan mereka. Memang benar, Mbah memiliki sebuah rahasia yang lebih dalam terkait rumah ini. Terlihat dengan jasad Mbah yang begitu keras tubuhnya, seperti ada sesuatu tertanam dalam tubuh Mbah dan belum bisa dikeluarkan. Apa Bapak percaya akan satu hal ini? Tanya Pak Sanjaya. Maksud Bapak? Tanya bapakku kepada Pak Sanjaya. Rumah kuntilanak, ucap Pak Sanjaya. Rumah kuntilanak? Maksudnya rumah Mbah penuh dengan kuntilanak? Tanya bapak. Pak, saya harus pulang dulu, ucap Pak Sanjaya sambil menatap ke arah sisi rumah yang membuatnya kurang nyaman. Lupa, kan Mbah belum dikubur. Pak Sanjaya tetap saja meminta untuk pulang. Iya Pak, nanti ada warga yang mengantarkannya sampai ke tempat pemakaman. Saya tidak bisa mengantarkan jasad Mbah. Maaf sekali Pak, ucap Pak Sanjaya. Loh, kok gitu Pak? Tanya bapak. Pak Sanjaya menyalami bapak dan memberikan amplop berisi uang. Sedangkan ibu, dia masih keheranan dengan wajah asing yang diluapkan oleh Pak Sanjaya mengenai rumah Mbah. Kok ada yang aneh ya Pak dengan warga ini? Tanya ibu. Iya Bu, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Ibu menatap wajah bapak. Maksudnya? Tanya ibu. Entahlah Bu, bapak juga kurang paham. Sepertinya ada sesuatu yang tersimpan di rumah ini yang belum kita ketahui banyak. Mungkin saja yang tertanam itu masih tersimpan di rumah ini, jelas bapak. Itulah akhir cerita dari Rumah Kuntilanak. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.